Assalamualaikum Paris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh minta waktunya sebentar Paris? Boleh, boleh. Begini Paris, di sini saya sedang dalam pendidikan guru penggerak. Oh, bagus sekali. Nah, di sini saya ingin bertanya pada Paris tentang Iya, pendapatnya. Saya menerima tugas sebuah kasus. iya, Kasusnya seperti ini Paris. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda. iya, Yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Bu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Paris. iya. Bu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Bu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Bu Tati, tapi sebagian murid lainnya juga dapat menyesuaikan diri dengan pembelajaran yang Bu Tati berikan. Kepala sekolah, Pak Aris, dan orang tua murid juga sangat menghargai Bu Tati. Nah, kasusnya seperti ini. Suatu hari, Pak Aris mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Ya. Pak Aris melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu. Kasihan juga ya. Dan dia menghadap di depan pintu kelas Bu Tati, sepertinya sedang dihukum. Nah, ketika Anda memperhatikan dan melihat kelas, Pak Aris melihat Bu Tati tampaknya tidak menghiraukan suara tangisan muridnya Ya, dan tetap mengajar seperti biasa. iya. Pak Aris bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Bu Tati mencoba untuk mencuri pandang, melihat temannya yang sedang dihukum dan menangis berlutut di terik matahari. Nah, jika posisi Pak Aris pada saat itu sebagai rekan kerjanya, apa yang harus Pak Aris lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Pak Aris lakukan? Apakah Pak Aris akan menginterupsinya? Mengapa? Dan bagaimana? Nah, silakan Pak Aris, menurut Pak Aris, pendapat Pak Aris seperti apa tentang kasus tersebut? Baiklah, menurut saya dari konteks permasalahan yang tadi diutarakan oleh Bapak Gunawan, sepertinya ini eh, studi kasusnya antara hubungannya vertikal dan horizontal. Kalau secara vertikal kita sebaiknya melaporkan dulu kepada kepala sekolah, tapi kalau secara horizontal sesama rekan kerja, saya akan eh, bersikap untuk berbuat yang terbaik. Jangan melakukan hukuman seperti itu dengan saran saya, karena sikap tersebut tidak mencerminkan guru yang profesional dan cenderung menonjolkan emosi pribadi. Terus yang kedua, sebagai seorang rekan kerja, saya akan menghampiri Bu Tati dan meminta waktunya sebentar untuk berbicara apabila Bu Tati berkenan mendengar pendapat saya dan menanyakan permasalahan yang terjadi dan membantu memberikan solusi yang tepat terhadap masalah yang ada jika Bu Tati itu juga berkenan. Tapi kalau Bu Tati tidak berkenan, ya apa boleh buat. Saya hanya akan melaporkan kepada pimpinan yang memimpin sekolah kita. Selanjutnya, setelah saya mengingatkan dan kepada Bu Tati untuk memperbaiki hukuman tersebut, karena dikhawatirkan akan menjadi buah bibir atau permasalahan jika khususnya kepada Bu Tati dan umumnya ke pihak sekolah yang kita tinggali, karena permasalahan tersebut kalau dilihat oleh pihak ketiga akan diangkat ke media, kemudian hukumannya pun dapat merugikan kepada Bu Tati baik secara moral dan secara materi.
Dan yang terakhir, jika Bu Tati misalkan ada permasalahan di luar ataupun sedang mengalami depresi yang cukup berat sehingga menghukum anak sedemikian rupa, kalau boleh saya menggantikan Bu Tati untuk menggantikan Bu Tati sebagai gurunya di kelas tersebut jika Bu Tati berkenan, dan mengajak Bu Tati untuk beristirahat sejenak supaya pikirannya kembali tenang. Itu Pak Gunawan jawaban yang saya bisa. Alhamdulillah. Jadi apabila disimpulkan, berarti pertama Bapak akan menghampiri Bu Tati ya Pak ya? Ya, Menghampiri Bu Bu Tati untuk berbicara dengan baik-baik Ya. terhadap permasalahan yang ada. Ya, Mungkin demikian. menanyakan ada apa, Ya. itu permasalahan apa sehingga anak tersebut dihukum di luar, gitu. Terus apakah hukuman tersebut bisa dikoreksi atau dirubah sehingga tidak terjadi hukuman fisik ya Pak Aris Karena ya? hukuman tersebut sangat merugikan kepada mental anak. Secara mental anak itu sudah jatuh, apalagi sampai dihukum di atas batu yang panas, selain fisiknya juga kena, apalagi dilihat banyak orang. Kasihan anak tersebut. Seperti itu Pak Gunawan. Jadi sebaiknya jangan diberi hukuman seperti itu. Berilah hukuman yang sifatnya mendidik dan tidak merendahkan atau mengucilkan diri anak ataupun mental anak tersebut. Luar biasa. Gitu, Betul Pak Pak Aris. Gun. Karena kita itu memberikan pembelajaran itu harus berpihak pada murid ya Pak Aris ya. Kemerdekaan belajar itu kan Merdeka kata belajar, Pak Menteri harus adil kepada murid. Betul, betul, betul. Dengan seperti itu, insya Allah pembelajaran akan lebih baik jika kita menghargai muridnya. Ya, hargai dulu murid kita. Dan murid akan menghargai Murid kita. akan murid kita. Berarti dampak yang dilakukan Bu Tati menurut saya ini bukan benar atau salah, tapi memang salah ya Pak Aris ya. Secara keseluruhan dari soal yang dibacakan, kualitas Bu Tati memang bagus, tapi sayang keprofesional Bu Tati itu bisa hancur walaupun hanya dalam hitungan satu kesalahan. Jadi berbuatlah yang lebih bijak. Apabila ada anak yang berbuat yang kurang disiplin atau apa, carilah solusi yang lebih tepat ya Bu Tati. Baik. Terima kasih Pak Aris atas Sama-sama waktunya. Pak Gunawan, sama-sama. Luar biasa, masukannya sangat luar biasa. Alhamdulillah, hanya itu yang saya bisa Pak Gunawan, barangkali itu bermanfaat. Baik, sangat bermanfaat Pak Aris. Terima kasih Pak Aris. Sama-sama Pak Gunawan. Waalaikumsalam. Tanggapan dari keputusan yang dibuat rekan kerja saya sangat sependapat atas apa yang dikatakan oleh beliau. Karena kan memang apa yang dilakukan oleh Ibu Tati sangat bertentangan dengan norma etika maupun norma sosial. Landasan berpikir rekan kerja saya dalam mengambil keputusan itu adalah berpikir dalam pengambilan keputusan berbasis hasil akhir, karena menekankan keputusan di akhir dari mulai menanyakan kepada murid, menanyakan kepada gurunya, lalu hingga membuat keputusan, dan keputusannya juga memiliki berbagai keputusan seperti apakah Pak Aris tersebut dapat membantu Bu Tati, lalu apakah Pak Aris dapat membantu siswa yang dihukum tersebut dengan menanyakan apa permasalahan yang terjadi, dan apabila Bu Tati tidak dapat setuju atau tidak sependapat atau tidak menerima bantuan yang diberikan Pak Aris, maka Pak Aris dengan tegas akan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan sekolah, kepada kepala sekolah,
agar pimpinan sekolah dapat memberikan solusi atau teguran kepada Ibu Tati terhadap hal yang telah dilakukan oleh Ibu Tati. Pengambilan keputusan yang diambil oleh Pak Aris tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dipelajari, bahwa pengambilan keputusan itu pertama harus bertanggung jawab, yang keduanya memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, dan yang terutama adalah keputusan yang berpihak kepada murid. Faktor-faktor yang menentukan pendapat sesuai dengan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Yang pertama, nilai-nilai yang saling bertentangan. Bu Tati melanggar kode etik sebagai guru yang profesional. Juga Bu Tati melanggar norma sosial bahwa nilai-nilai kebajikan harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Lalu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Situasi tersebut banyak yang terlibat. Terjadi masalah moral di situasi yang terjadi, dan terdapat dilema etika, keadilan melawan kasihan, juga dilema etika jangka pendek melawan jangka panjang. Keadilan melawan kasihan, pertama, melihat keputusan yang dilakukan oleh Ibu Tati memang kurang baik. Namun apabila kita menutupinya, maka dirasa salah. Lalu dilema etika jangka pendek melawan jangka panjang, mungkin pada saat itu orang tua murid maupun rekan-rekan yang lain memandang itu adalah hal yang wajar jika seorang guru menghukum muridnya. Namun dalam jangka panjang, si anak memiliki trauma terhadap keputusan yang diambil oleh Bu Tati, sehingga dikhawatirkan anak tersebut menyimpan rasa kecewanya terhadap Bu Tati dan tidak mau belajar. Nah, dengan seperti itu banyak sekali hal yang kita pertimbangkan. Yang terlibat dalam situasi tersebut tentunya ada Bu Tati sendiri, rekan-rekan sejawat yang lain, lalu masyarakat, orang tua murid yang melihat, dan warga sekolah lainnya. Dari fakta yang terjadi, langkah yang ketiga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Fakta yang pertama, anak tersebut dihukum jongkok duduk di atas batu yang panas menghadap kelas karena sedang dalam hukuman Bu Tati. Fakta yang kedua, Bu Tati tidak peduli terhadap anak tersebut dan melanjutkan pembelajarannya. Fakta yang ketiga, orang tua murid sangat mengetahui dan warga sekolah sangat mengetahui bahwa Bu Tati memang orang yang disiplin. Banyak sekali anak didik Bu Tati yang berhasil memahami materi. Fakta yang keempat, di dalam pendidikan guru penggerak ini yang saya ambil bahwa untuk materi dapat dikejar, tetapi untuk kedisiplinan anak, untuk pembentukan karakter anak, itu yang harus dipupuk dari sekolah dasar. Fakta yang kelima adalah dari hukuman yang diberikan dirasa kurang sesuai. Di langkah keempat ada pengujian benar atau salah. Uji legal, tentu apa yang dilakukan Bu Tati termasuk bujukan moral. Apabila situasi tersebut Bu Tati menghukum siswa
dengan kekerasan fisik. Maksud kekerasan fisik tersebut, si anak disuruh duduk di atas batu yang panas, memandang kelas. Itu sungguh keputusan yang kurang baik dan melanggar hukum. Kenapa melanggar hukum? Karena sekarang kekerasan terhadap anak itu dapat dipidanakan. Di dalam uji regulasi standar profesional yang keduanya, di dalam pengujian benar atau salah, di situ terdapat pelanggaran kode etik. Bu Tati adalah seorang guru. Seharusnya seorang guru dapat memberikan contoh yang baik, bukan memberikan trauma kepada anak. Yang ketiga, di dalam pengujian benar atau salah ada uji intuisi, di mana nilai-nilai kebajikan di sini dilanggar. Lalu uji publikasi. Apabila hal tersebut menjadi konsumsi publik, maka Bu Tati sendiri akan mengalami kerugian. Dalam uji panutan atau idola, di sini Bu Tati seharusnya memiliki pemikiran care-based thinking, di mana Bu Tati harus memiliki rasa keibuan bagaimana seorang ibu menghukum anaknya. Seharusnya hukuman yang diberikan oleh Bu Tati itu lebih bersifat keibuan daripada memberikan kekerasan kepada anak. Di 9 langkah pengujian yang kelima, pengujian paradigma benar melawan benar. Di sini sudah saya jelaskan tadi, sebagai rekan kerja di sini ada dilema etika, rasa keadilan melawan rasa kasihan, dan terjadi juga paradigma jangka pendek melawan jangka panjang. Di 9 langkah pengujian yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Di sini pendapat yang diberikan adalah pendapat berpikir berbasis hasil akhir. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema dalam mengambil keputusan berikut. Yang pertama, Pak Aris sebagai rekan kerja Bu Tati memilih apakah melaporkan hal tersebut langsung kepada kepala sekolah. Pilihan yang kedua, apakah Pak Aris harus menegur langsung Bu Tati. Dan pilihan yang ketiga, Pak Aris mendekati Bu Tati, menanyakan hal apa yang terjadi, lalu bertanya kepada siswa apa yang sebenarnya terjadi, mencari latar belakangnya, dan menemukan bersama titik temu agar hal tersebut tidak terulang dengan cara yang baik. Yang kedelapan, membuat keputusan. Nah, di sini sebagai rekan kerja, Pak Aris harus membuat keputusan yang tegas, berani secara moral untuk melakukannya dan langsung menyampaikannya kepada Bu Tati dengan bertanggung jawab. Langkah yang ke-9, melihat kembali keputusan dan merefleksikan untuk kejadian di masa yang akan datang. Sekian hasil wawancara saya di tugas eksplorasi konsep terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Terima kasih, salam bahagia.